Udah mulai nih. Ya udah. Pembukaan dulu dong. Lu kan yang punya channel lu. Ulasin produk. Apaan ulasin produk? Lu kalau punya tagline di briefing. Ulas produk. Ulasin dong. Oh gitu. Oh gitu. Iya. Briefing. Punya tagline bukannya briefing. Jadi dia kayaknya ngulas produk dia. iLocker aja dia. Ya udah ulang. 3, 2, 1. Ngapain? Ini tagline. Yuk. Udah lu jangan ketawa mulu. Ulasin produk. Ulas produk, ulasin dong. Kayak gitu. Bagus. Kita produk apa nih? Backsound krik. Produk apa yang mau diulas kan bisa. Ini produk IndiHome yang mau diulas kayak gitu. Gue produk. Produk bisa dong. Aduh. Ayolah. Masa harus gue selamat datang di podcastan gitu kan, masa gitu. Ya emang gitu kan punya lu. Ayo. Lu kan biasanya gitu kan. Di podcastan langsung masuk ke intro. Iya. Intronya ini kan nggak mungkin dong pakai intro. Intro orang kan nggak boleh ya. Nggak enak dong. Masa Ini kita mau bikin podcast horor loh niatnya. malah jadi ketawa-ketawa. Ulasin produk. Ntar di editnya ada suara jangkrik tuh. Krik. Itu produk anak. Kita pada bengong. Lagi punya tagline bukan di briefing. Ya lu inisiatif lah harusnya kan. Jawab. Ini bagus nih. Bagus nih. Harusnya langsung. Ntar SCTV oke. Gitu gimana lu? Enggak kali aja kan pas gua ngomong ulasin produk lu jawab gitu. Oh iya bagus tuh jawabannya kayak gitu. Apa? Jadi kan gak usah di briefing, spontanitas bagus itu. Aduh. Yaudah ulang. Yuk. Gak usah diulang, langsung aja mulai. Ya udah buru. Ya udah, selamat datang di podcastan. Baik lagi bersama gua Doni Ramadan yang ganteng yang punya saluran. Ya iyalah ganteng, orang gak ada yang bisa lihat, ya kan. Kali ini gua bakal ditemani beberapa teman gua yang tak kasat mata. Ya iyalah, kan gak ada videonya, gak kelihatan. Bersama Ray, nama lu siapa? Rai. Itu Rai. Nama lu siapa? Udah. Gua Rai. Ini Ray teman sekolah gua yang dulunya cuma dimanfaatin doang. kita nggak tahu ceritanya. Iya, dimanfaatin dong udah gitu lah. Dan ada dari siapa? Teman lu, teman gua, teman kita semua, teman apa gimana sih? Ya gue di sini juga bawa teman gue nih. Oh. Ini anak IndiHome nih. Oh, dia anak ceritanya yang bisa ngeliat-liat yang halus-halus gitu, cewek lewat diliatin. Kayak kapas gitu ya, halus Ya bisa diliatin. halus-halus Oh, gitu. bisa. Jidat licin. Namanya Ulasin produk. kita akan mengulas produk-produk. Ya udah. Namanya siapa? Oh, namanya Denny. Gue bawa temen di sini Denny. Nama gue Denny PVC. Doni, Rai buat Tyler. Bukan. Lu bukan Rai buat Tyler. Bukan. Bukan. Enggak, penasaran gue dulu yang punya Rai buat Tyler siapa, lu bukan lu? Bukan. Gue lebih ke Reiki Oh, Rai. yang bisa mencium-cium. Ya itu bisa lah lepas. Dan pendengar setia di belakang siapa? Jackson. Udah oke. Gue mau, lu kan katanya pas nelpon ngubungi gue kan, Iya. ya mau cerita tentang horor ya. Tapi sebelum cerita tentang horor, kerjaan lu tuh kan berhubungan dengan teknologi ya. Iya, betul. Ya kan. Betul. Teknologi kan itu kan sangat. Teknologi itu jadi kayak nama belakang gua aja dah. Oh gitu. Jadi Rai Saldi Teknologi. Oh gitu. Berhubungan dengan teknologi. Gue mau nanya nih, lu percaya nggak sih kalau kita tuh hidup di dunia ini ada di alam berbeda sama alam kita? Ya percaya lah Pak. Percaya kan. Di Quran juga ada. Oh gitu. Iya dong. Ya kan, Berarti iya kita dong. akan mengulas produk teknologi apa alam yang beda nih. Ini temen gue ketawa-ketawa aja. Nahan ketawa. Tapi kan gue jawab produk teknologi nih. Pertanyaannya. Ulasin produk. Ulasin produk. Ulasin dong. Nah, Iya. gitu Kayak gitu kan. tagline. Ulang tagline-nya aja dah. Gue pengen tagline aja. Gue pengen nyambut tagline lu yang tadi. Nggak usah. Ulasin produk. Bukan itu bukan. Ulasin dong. Itu bukan tagline gua, tagline orang itu. Iya. Makanya gua pakai di sini. Gak mau pakai. Ya udah, punya cerita horor kayak gitu atau punya pengalaman Iya, kayak gitu. Nah, Iya betul. terus apa?
Ya ceritain coba pengalaman horor apa kali aja gue merinding gitu kan. Iya. Karena di malam Jumat ini ya kan. Ini malam Kamis, Don. Maksudnya nanti diupload malam Jumat. Oh iya. Kan semua podcast kan juga gitu dijadwalin. Oh, iya, Syutingnya oke. hari apa, diuploadnya hari apa. Kagak langsung syuting di situ langsung diupload. Iya Bang. Maaf ya Bang ya. Anak baru gue dikerjain. Jauh-jauh dari Bogor. Jauh-jauh dari Bogor ke Jakarta cuman buat Ulas produk. bukan. Masih dong. Masih dong. Iya, Itu tagline audiens kita. Itu tagline apa? Tagline siapa sih? orang gitu. Ya Allah. Tagline orang jangan-jangan. Ya. Ya udah. Jadi gini ceritanya. Waktu itu malam Sabtu ya Den ya. Malam Sabtu ya. Hari Jumat malam tuh malam Sabtu. Jadi siang si Denny ini ke rumah gua. Si Denny ke rumah gua siang sekitar jam 1 jam 2-an lah. 1 jam 2-an. Tapi posisinya pas matahari di atas berarti ya. Ya enggak lah. Di mana? Di pinggir lah. Pinggir geseran dikit. Oke, matahari ada di Matahari ada. Dingin. Ditutup tapi sekarang lagi ya. PSBB. Oh, siap. Nah terus masuklah nih si Denny ke rumah gua kan. Biasalah di kamar kita nih duduknya di kamar. Nah di kamar tuh si Denny nih kayak orang celingak-celinguk gitu kan. Ya. Gua tanya dong kenapa Den. Dia bilang di depan kamar lu ada yang bolak-balik. Siapa? Ya udah dong. Ya udahlah mungkin cuma perasaan lu doang gitu kan. Nah Itu dari kata Denny ke lu. iya kata Denny. Ini Kenapa nggak Denny. jawab lu deh? Kenapa nggak? Lu cerita. Kenapa lu jadi yang ceritain kan ada orangnya? Iya gimana sih lu? Iya ya. Iya. Ya udahlah. Gitu, Ya, jadi lu peragain pas adegan di Solo coba. ya, jadi gua ngelihat Bilang ke si Ray posisi. Udah, lu diem. di satu titik gua ngelihat kayak ada yang bolak-balik itu di luar jendela. Gua nggak tahu ada orang atau enggak kan, karena gua nggak tahu di situ posisinya apa emang itu jalur akses keluarganya Ray untuk bolak-balik depan belakang. Tapi setahu gua keluarganya Ray kalau buat ke depan belakang itu aksesnya lewat ruang tamu. Jadi gini deh, gua gambarin sedikit deh nah di rumah gua deh ya. Gambarin coba ya. Iya. Jadi Rumah gua depannya ada teras. pulpennya mana? Nggak usah pakai pulpen. Ya kan digambarin nanti kan Iya, gua bisa nunjuk-nunjuk Bang. ini jadi bisa. Nggak dong. usah yang denger juga nggak ngeliat. Kan bisa ikutin gambar nih. Ya udah gini deh. Bikin garis lurus. Depan teras nih, ini garis lurus nih. Garis lurus depan teras. Jadi ada gerbangnya. Gerbang masuk teras, begitu masuk pintu utama itu ruang tamu. Ya. Nah, ruang tamu itu lurus ke belakang. Jadi dari ruang tamu lurus ke belakang. Jadi model-model rumah zaman dulu deh. Ruang tamu ini langsung lurus Doang ya. Nah, begitu masuk pintu depan ruang tamu, sebelah kiri itu kamar om gua. Kamar om lu. Sebelah kirinya kamar om gua. Ya. Maju lagi ke depan. Nah, sebelah kirinya itu kamar gua. Satu tembok sama kamar om lu. Kamar om gua satu tembok. Ya. Nah, maju sedikit lagi itu kamar nenek gua. Nah, jadi di situ ada 3 kamar. 3 kamar. Alhamdulillah. Kamar gua paling tengah tuh. Ya, yang kamar di lu tengah. berendengan gitu kan satu tembok ya. Tuh, satu tembok. Nah, jadi Ruang kayak gitu. tamu sendiri. Ruang tamu sendiri. Ruang tamunya itu lebarnya dari kamar om gua sampai kamar gua, 2 kamar. Berapa meter kira-kira? Aduh, gua lupa. dah. Harganya berapa? Besok gua bawa dah surat tanahnya. Ya udah sekalian sama harganya aja. Iya, boleh. Ulas produk tanah. Bukan. Nah, segitu ruang tamunya tuh jadi kayak dari Berarti yang sejajar sama ruang tamu kosong dong? Itu kosong, nggak ada? kosong. Jadi kosong Lahan aja orang gitu. apa? Bodoh amat. Kok tanah orang? Ini kan ruang tamu nih. Ruang tamunya itu Panjang. panjang. Oh, panjang sampai sederet panjang kamar itu ya? Sederet sama kamar gua. Jadi kan kamar om Oh, gua. jadi gini ya? Kamar gua, ini kan kamar gua. Ya. Kamar om gua, ruang tamunya segini. Ya. Nah, di sini ruang makan. Jadi maju lagi Ini ruang kamar makan. kamar nenek lu di sini. Kamar nenek gua sebelahan sama ruang makan. Udah kegambar dong. Ya, kan kamar lu di tengah kan? Iya. Tadi lu bilangnya di sini di Enggak, pertama. di tengah. Pertama kamar om gua. Ntar lu dengerin lagi dah. Iya. Heeh, daripada gua ngejelasin 2 kali kan repot. Ya, udah, Bro. Terus Nah, di luar kamar, jadi kamar gua ada jendelanya di sebelah Iya. tuh ada kamar, di situ ada akses jalan untuk ke belakang, halaman belakang. Nah, kayak gitu. Nah, jadi si Denny ini ngelihat di situ ya, Den. Di situ ya, bisa dilanjutin, Den. Jadi gue ngelihat di akses jalan menuju halaman belakang rumahnya Ray itu kayak ada yang bolak-balik. Gue kira itu omnya Ray, tapi pas gue sadar omnya Ray itu masih di depan. tapi gitu. itu posisi siang kan? Posisi siang, jam 2 jam Posisi 3-an lah. siang. Masalahnya- Sebelum buka puasa. Masalahnya di situ gue Oh, ini kejadian gak lama baru. enggak baru minggu lalu. Baru minggu lalu. Baru minggu lalu. Di situ gue ngelihat bukan sekali tapi berkali-kali. Ada kali gue ngitung itu 5-6 kali bolak-balik depan belakang. Nah makanya pas Ray nanya, Terus gue nanya, kan kenapa lu ngeliatin aja keluar gitu kan, ngeliatin aja bengong gitu. Kata si Denny, ada yang bolak-balik
balik kayak gitu. Ya gue percaya nggak percaya juga kan, namanya masih siang. Ya udahlah, gue pikir ya udahlah biasa aja gitu kan. Habis itu langsung kita skip aja nih, langsung skip ke maghrib lah, buka puasa ya kan. Buka puasa lah kita maghrib, terus ke kamar mandi. Kamar mandi gue tuh adanya di belakang, jadi ngelewatin ruang tamu, ngelewatin ruang makan, baru ada kamar mandi di belakang. Iya. Nah kebetulan di rumah gua itu jadi ada satu ruangan, bukan satu ruangan juga sih ya Den. Jadi kayak satu rumah lah, satu kontrakan lah, satu bagian di situ ada kamar mandi, ada dapur, ada halaman belakang. Oh, iya. Itu udah nggak ditempatin selama 5 tahun. Itu kosong. Bener kosong. Jadi satu paket rumah itu isi, belakangnya kosong. Satu rumah tapi sama Satu rumah itu deret masih satu. Satu atap. Jadi ada pintunya juga, dipisahin pakai pintu. Ada pintu untuk ke belakang. Oh iya. Gitu. Nah itu dulu bekas Pak D gue di situ. Nah kebetulan Pak D punya 2 anak perempuan, dua-duanya yang pertama nikah keluar dong. Akhirnya tinggal dia, istri sama anak yang kedua nih, tiga kan di situ. Terus anak yang kedua nikah lagi dibawa karena perempuan dua-duanya. Akhirnya dibawa sama cowoknya kan, sama suaminya dibawa. Akhirnya tinggal berdua doang nih, Pak D gue sama istrinya. Itu Pak D Bude deh. Iya. Nah Pak D Bude ini ceritanya anak yang pertama udah punya anak gitu, jadi udah punya cucu nih. Iya. Dibawalah dua orang nih. Jadi kosong nih rumah yang belakang yang biasa ditinggalin sama Pak D gue. Berarti panjang banget kayak gerbong kereta dong. Panjang Pak, lumayan lah, panjang lah. So gue kemarin datang, berarti panjang Itu banget. masih panjang di belakang. Lu kan datang cuma di teras doang tuh. Iya. Cuma duduk di teras. Nah itu sebenarnya masih panjang ke belakang. Panjang banget ke belakang. Iya, masih panjang. Nah terus Lapangan futsal bisa kali. ya Allah Pak. Lanjut ya. Nih. Jelas produk rumah lu kan. Nah terus, nah itu nggak pernah ditempatin tuh selama 5 tahun. 5 tahun. 5 tahunan lah, sekitar 5 tahunan lah. Ya udah Berarti nggak dari ditempatin. zamannya lu Gua SMK udah nggak ditempatin. nggak ditempatin di situ. Gokil kan? Nah, terus Nah pas maghrib, terus si Denny ngeliatin aja tuh ruangan belakang. Nggak tahu deh apa yang diliatin nih. iseng aja nih. Emang punya Kalau si Denny ini emang punya keistimewaan Punya sih. keistimewaan. Iya. Jadi gue dari pertama kali gue ke rumah Ray, Iya itu udah yang ketiga ya. udah 4 Empat ya? Itu yang keempat 5 gitu. Iya, keempat kali dia ke rumah. tempatnya itu. Iya. Tempatnya, tapi ini bukan pertama kali gue ngeliatin ruang itu gitu, karena dari awal gue datang ke rumah Ray, gue langsung nanya ke dia waktu gue ngeliat itu ruangan. Gue pertama kali gue datang, gue tanya itu ruangan apa, siapa aja isinya, terus ada kegiatan apa di situ. Nah, udah ngerasa dia. Karena gue dari awal tuh udah ngerasa ada suatu entitas yang ngeliatin seluruh keluarga di balik jendela. Gue ngeliat ada sosok yang gue bisa bilang hawanya dingin banget. Gue nggak bisa ngeliat wujudnya, tapi gue bisa ngerasain hawanya gimana. Ya hawanya tuh yang gue rasain dinginnya tapi dingin jahat. Karena gue penasaran, gue tanya sama Ray, itu ruangan itu kosong apa bener-bener dibiarin kosong atau ada yang ninggalin lah, maksud gue ya Ada entah yang Ray tempatin gitu kan. entah Ya. Ray, Iya, iya. entah adiknya Ray yang tidur di situ supaya nggak kosong. Nggak kosong banget. Karena yang gue tahu ketika ada satu spot di rumah kita yang tidak ditinggali, tidak ditiduri selama 40 hari, maka ya, di situ akan ada satu makhluk lain yang makhluk halus menempati kan. yang nempatin. Nah, Itu emang udah lama sih Pak. karena udah lama Merinding, banget, anjing. gue ngerasain di situ penuh dengan hawa yang gak enak, penuh dengan kegelisahan, kesuraman dan sebagainya sih. Karena pas pertama dia ke rumah, gua belum cerita apa-apa sama dia tentang ruangan itu. Tapi gitu. lu selama punya rumah lu pernah ke situ gak ada? Enggak sih gua. Enggak pernah. Lu nggak pernah. Selama lu tinggal di situ, selama lu gue tinggal di situ lu nggak karena nanya gini, itu. karena ini rumah nenek gua ya, dan di situ yang nempatin bukan cuma satu kepala keluarga. Dulu 3 kepala keluarga. Iya, iya. Jadi ada om gua, terus ada nenek gua sama Pak D gitu. Nah ibaratnya kalau lu udah punya kepala keluarga, nih tempat om gua nih di depan, tempat mbah gua nih di tengah, tempat Pak D gua di belakang. Jadi kita mau ngelewatin, mau ke tempat Pak D, misalnya gue ke tempat Pak D juga kayak segen gitu. Iya, Padahal masih nggak apa-apa gitu kan, cuman Iya, iya. sama aja kayak lu masuk ke rumah orang lah, gimana walaupun Iya, di iya. rumah Walaupun sendiri gitu, satu atap ya? walaupun satu atap gitu. Sama kayak gue mau ke tempat om gue gitu, walaupun satu atap nih, gue mau ke tempat om gue tuh kayaknya nggak enak aja gitu, sungkan, walaupun nggak apa-apa sebenarnya gitu ya, karena sama-sama satu atap juga. Nah makanya gue ibaratnya semua keluarga di situ tuh ya karena merasa itu bukan rumah kita gitu kan, walaupun masih satu atap, bukan daerah kita lah gitu. Sama kayak lu ngekos, nggak mungkin juga kan lu ke ke kamar lain gitu. Nah jadi ya udah, karena udah nggak ditempatin, jadi kita juga nggak ada yang
masuk ke situ, sungkan juga mau masuk. Tapi lu sebagai yang tinggal di situ bertanya-tanya nggak itu maksudnya dalamnya apa sih gitu loh? Enggak sih selama ini. Enggak. Ya udah main-main aja karena kan nggak ngapa-ngapain juga. Mungkin karena ketika ditanya sama Denny, Terus si Denny gue nanya kenapa lu ngeliatin mulu gitu. Kita balik ke timelinenya nih ya. Iya. Timelinenya pas Pertama kali gue datang ke rumah lu. Oke, pas pertama kali datang ke rumah gue dulu deh si Denny nih. Boleh Den, dilanjut Den. Iya, jadi waktu itu karena gue belum zuhur dan Ray juga belum zuhuran, gue ngajak Ray untuk sholat. Ambil wudhu lah kita di ruang belakang. Kebetulan ruang belakang ini WC itu berbatasan langsung dengan Bangunan tersebut. si bangunan tersebut. si bangunan milik Pak D-nya Ray ya, Iya. bener ya. Nah, Di situ tuh kondisinya pintu, jendela gitu. Ada pintunya, ada jendelanya. Jadi ini pintu, ini jendela lah. terus Iya, habis iya. Jendelanya tuh bukan jendela kayak rumah zaman sekarang. ada sekat gitu kan? Enggak. Jendelanya gede. jendela gede. Gede. kayak Jadi zaman dari dulu, atas sampai bawah kayak jendela zaman dulu. yang ada kotak 4. Oh, Iya, jadi Kotak tembok isinya mayoritas jendela lah. Iya. iya. Nah, Itu. kebetulan di situ kan nggak ada tirainya ya, dan lu ini ya Ray, lu ngambil wudhu pertama ya. Iya, gua udah. Dia ngambil wudhu pertama karena gue bengong. Gua keluar ya. Enggak, gua gue tegur lah. pas Ray wudhu ini agak lama, sekitar 2 menit 3 menitan, karena mungkin Ray juga buang air kecil. Gue ngerasa di situ hawanya udah beda gitu, hawanya pokoknya hawa dingin. Kalau misal lu lagi di hutan, kalau malam-malam lu lagi di hutan itu rasanya kayak gitu. Jadi kayak ngep gitu nggak sih? Nggak. Dingin tapi penuh, dingin yang penuh. Oh enggak lu enggak sesek gitu enggak? Enggak, Maksudnya sesek gitu kan kayak dingin tapi penuh. Gimana ya, gue menjelaskannya tuh kayak dingin yang mencekam, kayak gitu. Gue kayak ngerasa di situ ada 1 atau 2 entitas yang ngeliatin. Mungkin karena gue orang baru, jadinya gue memaklumi hal itu ya, karena memang gue udah biasa kayak gitu. Terus pas Ray keluar setelah wudhu, dia nanya, ada apa Den? Gue jawab, ini isinya apa? Ada orangnya atau enggak? Ditinggalin atau enggak? Ada kehidupan atau enggak? Ternyata pas Iya, yang kayak gue ceritain tadi yang gitu. kayak ceritain tadi, ternyata kondisi udah kosong Kosong lama. 5 tahun, nggak ada yang nidurin, nggak ada yang beribadah di situ, nggak ada yang berdoa di situ. Mungkin di situ ada entitas baru yang masuk karena dipikir sama entitas ini ruang kosong yang bisa ditinggalin sama dia gitu. Nah, hari pertama gue main di rumah Ray, gue main Mobile Legend di depan halaman Di ya, teras. di Di teras. adalah tempat gua kemarin. Iya. Di teras. Tapi karena memang rumahnya Ray ini nggak ada sekat, nggak ada sekat, gue bisa punya akses langsung ngelihat ke ruangan kosong tadi. Jadi ruangan dari itu pintu- lurus itu kelihatan. Lurus itu kelihatan kan, karena Kelihatan karena kan Jadi kalau misalkan rumah gua gue tuh cuma lurus doang. Berarti kemarin kalau misalkan gua lihat ke dalam rumah lu, gua Kelihatan. kelihatan dong. iya, kelihatan. Kelihatan karena dia lurus doang gitu. Anjir panjang banget gitu ya. Terus abis itu gue udah setengah jam gue merhatiin, dan Ray juga sadar sama hal itu gitu. Jadi gue ada kali misalnya setiap 5 menit sekali gue ngeliatin ruangan itu karena memang nggak ada tirai, nggak ada penghalang atau apa. Itu Tembok juga nggak ada, cuman Kaca. gitu doang. kaca yang bisa lu lihat dengan jelas. Di situ kayak Kacanya ada kaca bening. ada yang ngelongok, dan itu nggak cuma sekali 2 kali, itu berkali-kali. Itu berarti nyambung sama dapur lu dong. Nyambung. Enggak iseng apa? Enggak, kalau dapur gua jadi ini lurus nih. Ini kan dari luar ya, dari luar ruang tamu, ruang makan. Nah, kanan sebelah kiri kan. Iya kan, masuk sebelah kirinya kamar om gua, sebelah kanannya ruang tamu. Masuk dikit lagi kamar gua, ruang lu. tamu. Iya, masih di ruang tamu kan. Masuk lagi kamar mbah gua, terus kanannya ruang makan. Masuk lagi itu ada jalan ke kanan, itu itu dapur. Oh iya. Jalan ke kamar itu dapur, tapi di sebelah kanannya itu kamar mandi. Jadi mau ke Letter dapur, L, letter L gitu. Jadi dapurnya itu di L ujung kamar mandi. Jadi kamar mandi dulu baru dapur. Nah, ruangan ini adanya di belakang situ, lurus lagi. Jadi kelihatan Iya, dari luar gitu. Nah, di situ kaca. Jadi lu mau langsung lihat ke belakangnya lagi, ke dalamnya itu bisa. Itu Kaca bening. Diterangin enggak? Enggak, Kayak gitu. enggak gelap. ada dinyalain, Udah enggak ada lampu. lampunya udah mati. Enggak ada yang ganti juga. Ya mungkin namanya simbah gua kan buat apa juga dipakai gitu. Nyalain enggak ada yang pakai juga. Oke, terus Terus habis itu masih yang nengok-nengok gitu ya? iya, itu gue posisi jam 8 malam, dan gue main di depan itu sampai jam 10, jam 12 Jam malam. 12. Lu balik dari rumah gua jam 12. Jam 12, dan Malam-malam. dalam rentang itu gue selalu ngeliatin hal yang sama gitu. Gue ngeliatin Dari jam 8 gue sampai ngeliatin. Tapi lu mikirnya, ini halu mungkin. Oh, mungkin gua Enggak, kecapean. karena gue tahu, Iya, gue dia tahu, tahu kan? karena gue tahu, gue Atau bisa mungkin bedain. gua efek main ML gitu enggak? Enggak, gue bisa bedain yang mana yang
kalau Pokoknya misalnya nyata gitu ya. hadirnya orang beneran sama yang hadirnya yang kayak gitu. Tapi Apalagi itu nengoknya tuh pelan-pelan atau kayak ngelongok. gini gitu. Kalau misalnya gue nggak nengok, ya dia tetap ngeliatin gue. Jadi pas lu ngeliatin Jadi dia kayak Dia iya iya, gitu. ngindar gitu. Dia ngindar. kayak dia ngindar. Oh. Setiap gue ngeliatin dia ngeliatin. Anjir. Gue diliatin. Dan gue bilang sama Ray, itu di belakang ada yang ngeliatin gue, dan Ray bilang ya udah 5 tahun namanya juga. Dan FYI iga gue renggang itu means gue gampang ditempelin, gampang diliatin gitu. Cowok juga bisa ya? Bisa. Selain cewek. Bisa. Dan gue gampang banget, gue kelihatan kayak gitu gampang. Jadi baru pertama kali gue injekin di rumah Ray aja, gue kayak ngerasa ada dua alam yang berbeda nih. Ketika gue masuk ke tempat yang biasa ditempatin, biasa Sama buat orang aktivitas, itu hawanya Fine aja. hawanya biasa aja, hawanya kayak ya ada bau-bau orang. Tapi ketika gue ada di depan pintu di mana berbatasan sama kamar Pak D, yang rumah Pak D ini, baunya aja udah aneh, banget gitu. Gue cuma berdiri di depan pintu, gue cuma berdiri di depan jendelanya, gue udah tahu bahwa ada sesuatu yang gak beres di situ gitu. Hawanya udah dingin banget, kayak kalau misalnya lu lagi di hutan, gue bilang kayak lu lagi di hutan malam-malam sendirian, kondisi gelap, itu hawanya dingin tapi mencekam. Nah kayak gitu. Terus kalau misalnya lu ada di rumah sakit malam-malam yang nggak lewat orang, pasti hawanya kayak gitu. Jadi hawanya sama. Ketika gue visualisasi pertama, gue malah yang ada di otak gue ketika ngelihat ruangan itu, malah di situ kayak gue punya visualisasi ada yang tidur. Kayak aktivitas biasa gitu. Bukan kayak ada satu orang yang ninggalin tapi kayak badannya gede gitu loh. Deh, kan karena gue emang suka sekelebatan gitu kan. Iya. Nah, pernah satu kali gue visualisasi gue ke dalam kamar. Dalam kamar tuh pokoknya ada satu orang ini, tapi gue nggak bisa gambarin fisiknya karena gue cuma ngerasa di situ ada satu orang gitu. Yang paling kegambar lah di situ. Yang paling kegambar di situ ada orang, dan puncaknya itu hari Jumat kemarin. Iya, Jumat kemarin nih. Itu kayak Jumat dia- kemarin tuh. Itu kayak dia memunculkan dirinya di depan gue gitu. Jadi kayak gue tahu. Yang kemarin bolak-balik itu kan. Yang kemarin bolak-balik. Mondar-mandir itu, makanya gue Mungkin itu Itu maksudnya kelihatan fisiknya pakai baju warna apa tuh gitu enggak, itu cuma kayak hitam. Sep gitu. Sep. gitu bolak-balik. Sep Bayangan Jadi- hitam gitu ya. Iya, bayangan hitam Iya, gitu. I know. Nah, terus habis itu pas kita mau buka puasa, kan gue lagi minum. Terus gue kayak ngerasa di depan rumahnya Rai, di tempat kita sering main Mobile Legends, di teras itu kayak ada orang yang lumayan tinggi yang ngeliatin. Terus Rai bertanya lagi lah, karena emang dia tahu kalau misalnya gue tahu dia kalau ini udah kayak udah gitu, aneh nih, gue juga nih orang pasti ngerasain iya. nih gitu. nah, itu kayak ada orang berdiri abis itu kayak ngeliatin gua, bukan ngeliatin Dari luar sekeluarga. tuh, kita ada di dalam. Nah, gua takutnya ini entitas, ini penghuni udah berani menjamah yang bukan lahan Semuanya bukan ya? lahannya, tapi semuanya. Semuanya ya. Iya. Nah makanya kan dari situ si Denny tuh malam-malam bilang kayak gitu, ada yang lewat gitu kan, udah ada yang lewat, ya udahlah, gue kan masih ya udahlah karena gue juga nggak bisa ngelihat dan paling cuman sedikit doang ngerasain gitu kan, cuman yang paling ngerasain kan Denny ini, dia bilang sama gue ada yang kayak ada yang mau masuk gitu kan, kayak ada yang mau masuk lah, dia bilang kayak ada yang mau masuk kamar gitu. Ya udahlah, ya udah orang ya gue biasa aja gitu kan, sampai akhirnya si Denny pulang, gue nggak bisa tidur tuh. Dan malam itu nih Jumat malam berarti malam Sabtu. Iya. Ya kan, malam itu panasnya tuh kamar gue. Padahal udah pakai kipas angin. Udah gitu. AC. Nggak ada AC sih, nggak ada Kipas AC. angin yang keluarnya angin kan? Iya, masa kipas angin keluarnya air, emang Dufan. Ya terus Panas tuh men. Pokoknya lu ngerasain Gua aura ngerasain- yang beda lah, hawa yang beda gitu. enggak ngerasain aura yang beda juga Hawa sih, karena dong, panas. gerah aja gitu, gerah. Ya udah di kamar Nah, gue kok ketika lu gerah. gerah itu lu ngapain? Gue buka jendela luar gue, jendela kamar gue buka. Jadi pas lu ngerasain gerah, Ya gue gerah banget gitu kan, ya inisiatif udah buka gue jendela. buka jendela gue aja lah gitu kan. Nggak bisa tidur tuh gue jam 2, akhirnya gue matiin lampu lah, abis itu gue pikir kan lampu nih bikin panas juga kan, bikin gerah. Akhirnya ya udah gue buka jendela, gue matiin lampu, gue coba tidur. Jam 2 gue nggak bisa tidur, ya udahlah. Kebetulan di situ gue ada tablet juga karena kan gue lagi ngedevelop buat aplikasi tuh, gue lagi bikin aplikasi juga.
juga. Cuman aplikasinya udah jadi nih, gue pengen ngetes. Jadi gue taruh di tablet, gue install di tablet, gue diemin nyala tuh tablet Iya. di meja komputer gue. Ya di meja komputer gue yang biasa gue kerja di situ di rumah. Udah nyala dong, Iya. tapi lampu mati. Jadi ada terang-terang dari tablet remang-remang gitu kan. Gue tidur lah, gue tiduran di kasur gue kan di bawah tuh kayak lesehan lah. Kasur lesehan, gue di bawah. Udah jam 2 gue gak bisa tidur, jam 3 gak bisa tidur, cuman gelisik sambil kegerahan. Akhirnya jam 4 nih, sahur dong. Jam 4 ibu gue ngetok, tok, buka kamar, seret. Nah kamar gue itu gak bisa dibuka full karena kepentok sama kasur. Iya, Jadi iya. kebuka cuman bisa buat masuk badan satu tapi miring. 90 derajat. Miring, enggak 90 derajat, pokoknya miring lah. Jadi cuma bisa masuk badan satu cuman miring Iya. gitu, jadi nggak bisa kebuka semua tuh pintunya. Itu terus ibu gue bilang, bangun udah jam 4 nih gitu kan. Sahur gitu. Sahur udah jam 4 bilang gitu kan. Terus gue karena gue belum tidur dan gue malas jawabin, jadi gue cuman gitu doang. Ya. Ya kan gak sahur di jam 4. Ya gue lagi malas banget bangun kan, karena kan ya badan rasanya nggak enak lah, lagi capek tiduran aja gitu. Di gue posisinya tuh di belakang pintunya, jadi nggak kelihatan kalau ibu gue nggak masuk ngelongok. Ya, jadi ya. Ibu gue cuman buka setengah terus kayak bangun sahur gitu. Ya. Padahal posisi lu belum tidur. Posisi gue belum tidur karena ibu gue juga nggak ngeliat. Ya. Karena Kealingan pintu, betul. Kepala lu tuh jadi di pintu, pas pintu banget. Enggak, kaki gue yang di pintu, pala gue di seberang sononya. Iya, udah tuh ibu gue keluar lagi kan, pintu ditutup. Terus sekitar 10 menitan lagi ngetok lagi ibu gue, tok, bangun, udah jam 4 lewat katanya gitu. Terus ibu gue ngeraba-raba karena kan lampu di rumah gue itu kayak colokan listrik, bukan pakai cetekan. Jadi pakainya kayak colokan casan lah. Iya. Cetekan bukan cetekan Iya. steker gitu. Jadi colokan gerutak-gerutuk gue ngeliat ibu gue lagi mencoba untuk nyalain lampu nih gitu kan. Nah begitu lampu nyala, terus ibu gue ngomong gini, loh kok kamu dari tadi tiduran di situ gitu katanya. Iya bu, emang kenapa? Enggak, kirain ibu kayak ada yang duduk tadi di meja komputer. Itu Gua tablet langsung nyala. Tablet nyala padahal. Masih nyala. Padahal gini, kalau lampu mati, tablet nyala. Foto otomatis. Otomatis kalau ada orang Kelihatan, pasti kan? kelihatan dong, bener dong, iya. pasti kelihatan kayak. Nah begitu lampu nyala, ibu gue ngomong kayak gitu. Kamu dari tadi tiduran di situ? Iya bu. Oh kirain lagi kerja itu, lagi duduk di situ di meja komputer katanya gitu. Gue langsung bangun, gue langsung ya wudhu ke belakang. Nah, Tapi itu kenapa tablet nggak mati? ya karena emang gak dimatiin karena gue lagi ngetes aplikasi gue Oh gitu. mungkin dia lagi benerin aplikasi lu yang buka li. Benerin coding lu yang Oh ini ada book kayaknya nih. Udahlah. Nah Gua benerin. makanya, yang gua kaget itu kemarinnya nih, malamnya si Denny bilang ada yang mau masuk gitu ke kamar gua, mondar mandir. Begitu pas paginya, ibu gua yang lihat ternyata, dan ibu gua nggak sadar. Berarti udah masuk dong ya? Mungkin sih, gua juga nggak tahu gitu. Dia juga belum ke rumah gua lagi semenjak saat itu. Kayaknya sih dia udah kayak nggak punya batasan lagi, udah kayak mau mengganggu aja. Kalau gua ngerasa sih emang entitas ini pengen ngeganggu. Apa semenjak lu kayak- datang? Kayaknya semenjak gue datang. Ini datang penasaran kali. Penasaran sama gue. Karena emang nature-nya orang yang Karena Bisa. posisinya begini loh. Lu punya keistimewaan nggak? Enggak terlalu sih. Enggak lah. Lu Lebih ke enggak lah. orang nelayan kan punya kan? Maksudnya gini. Kalau misalkan kata gue tuh, kalau misalkan gue nggak punya keistimewaan, terus gue punya temen punya keistimewaan, gue tuh kayak nganggep gue ke tempat ruangan yang gelap, terus gue bawa senter, tinggal. Oh, jadi bisa ngeliat juga. Enggak, jadi si di makhluk ini tuh ngelihat kok ini orang bawa senter. Kok lu Ray bawa senter gitu loh, bisa ngelihat seluruh ruangan. Gitu maksudnya. Gitu, analoginya Jadi gitu. jadi mungkin gue penasaran lah. Apa sih yang dia bawa nih maksudnya gitu loh. Iya, Pokok. kok bisa ngeliat Dan gua gitu. gitu, bisa ngerasain gua. kalau gue emang kan gue pernah gue satu kejadian, gue akhirnya minta tolong sama orang yang pinter, dan orang pinter ini ngebacain gue semuanya tentang apa yang gue bisa, tentang apa yang gue nggak pernah tahu kalau gue bisa. Karena mungkin mending di next episode deh, Den. Biar nggak terlalu juga ini. Iya sih. Iya. Ya intinya sih karena ya nggak apa-apa, maksudnya ini spoilernya aja. Iya, gitu. spoilernya aja. karena gue punya hawa yang beda kalau buat di dunia mereka. Kalau di mereka ini maksud gue makhluk yang beda dunia sama kita, yang beda dimensi sama kita, ngeliat gue sebagai bunga dan itu wangi, dan mereka pengen milikin gue. Se ekstrim kalau misalnya ada cewek yang udah Cinta banget sama yang orang udah, gitu. yang nggak cewek dari dunia lain pengen banget sama gue, mereka akan
berusaha seoptimal mungkin. Mereka akan berusaha sampai pokoknya sampai gue mati juga, terus gue ikut mereka. Begitulah. Jadi mungkin ngerasainnya mungkin gini ya, semenjak si Denny. Gue ada lagi. Nih, Apa tuh? enggak. Jadi gini, ini kebesokannya ya, besokannya nih. Ya besokannya nih misalkan. Besokannya gue masih sama nggak bisa tidur tuh. Gue nonton lah, daripada gue di kamar kan ngeri juga. Gue nonton sekitar jam 12-an, jam 12 apa setengah 12 gitu. Setengah 12-an gue nonton. Nah jadi jam 12-an itu gue nonton TV. Jadi TV gue tuh ada di ruang makan TV. Jadi ngebelakangin jalur akses bolak-balik dari depan ke belakang. Kan lurus doang tuh. Ya kan, dari depan mau ke belakang kan lurus doang rumah gue kan. Ya. Nah, jadi TV gue itu ada di sebelah kanan, madep ke kanan gitu. Jadi gue ngebelakangin orang yang mau buat jalur lalu lalang tuh. Iya, terus Gambar kan tuh. Nah, gue sambil main handphone ceritanya. Sambil main handphone, dan WhatsApp sekarang kan ada dark mode-nya tuh, gelap. iya, Betul? betul. Otomatis lu bisa ngelihat kayak pantulan di belakang lu dong. Iya, karena Saat gelap dong. Karena gelap di WhatsApp, Iya, WhatsApp iya. dark mode tuh. Begitu gue lagi WhatsApp, ada yang lewat putih di belakang gue. Seret, gue pikir om gue kan. Begitu gue nengok nggak ada siapa-siapa pak. Bener-bener nggak ada. Lu tinggal di situ berapa lama? Gue ya udah lama lah dari kecil. Dari kecil gue di situ. Cuman kan ya pindah-pindah karena kan itu emang Enggak kan rumah nenek gue. Enggak, maksudnya kan setelah lu lulus, maksudnya sekolah nih sama gua nih. Itu kan lu tinggal di Bojong kan. Ya, Otomatis di lu enggak ke situ. Bogor. Enggak ke situ kan. Enggak. Nah, lu lulus, lu kan kuliah nih. Ya. Kuliah tinggal di Di Bogor juga. Bogor. Nah, berarti Cuman setelah pas kuliah gue juga masih, jadi gue gini loh orangnya, gue dari dulu kayak misah-misah gitu sama orang tua gue. Kadang gue ikut di rumah nenek gue, kadang gue ikut di orang tua gue, kadang gue ngekos gitu. Jadi kayak ya udahlah sendiri aja. Oh enggak, masa fixnya lu selama tinggal di situ enggak bolak-balik enggak pindah-pindah tuh dari kapan gitu? Udah setahun ada enggak? Setahun ya Din? Setahun kayaknya sih, sekitar setahunan. Kayaknya udah dari Enggak, pas tahun masih di 2017. Ya setahun lah. Gue 2017 kan belum di sini pak. Oh iya bener, setahun. Iya setahun. 1,5 tahunan. Ya 1 tahunan lah, baru benar-benar di situ. Nah, berarti pas lu pertama kali masuk tuh lu biasa aja atau ya? Biasa aja sih. Enggak ngerasain hal aneh Karena gitu. kan ya gue dari kecil memang udah di situ. Iya, maksudnya enggak ngerasain hal aneh digangguin atau apa enggak? Enggak juga sih. Nah, Begitu setelah lu kenal bangsat ini datang, ada aja emang di rumah gua gitu. nah semenjak Ini jangan-jangan emang temen Jadi- gua aja ngebawa gitu. iya, jadi lu seakan-akan membuka portal itu tuh Buka enggak? portal Nah, itu bener-bener. dia. Padahal Kayak gua buka cuma- portal antara. Padahal lu enggak ngapa-ngapain juga kan? Padahal gue cuma kayak ngeliatin aja gitu. Gue nggak pernah kayak gue nggak pernah yang Enggak nantang, enggak apa pernah gitu. nantangin gue, karena gue tahu namanya hidup harus saling menghormati. Yoi, walaupun itu Either way, itu rumah. itu tidak kelihatan gitu, karena menurut gue nggak penting juga gitu, karena gue udah tahu mereka eksis, gue tahu mereka punya mereka punya ininya sendiri lah, space sendiri, jadi ya udah sama-sama Ada dingin di sini ya pak. menghormati aja, karena kan kita sama-sama ciptaan Tuhan gitu. Jadi ya menurut gue nggak ada alasan buat gue untuk aneh-aneh, untuk nantang-nantang, untuk bisa ngeliat gitu. Gue nggak pernah punya pikiran kayak gitu, tapi mungkin emang merekanya yang agak penasaran sama gue. Itu dia, maksud kalau gambaran dia kan dia sebagai bunga kan gitu kan yang ingin dimiliki, tapi kan menurut gue tadi kan kayak orang bawa center aja gitu loh. Kok ini si Ren tiba-tiba biasa aja, tiba-tiba beli center di mana gitu loh, bisa ngeliatin isi ruangan gini, akhirnya lah mungkin kayak gitu kali. Tapi semenjak itu nggak ada kejadian lagi. Ya semenjak itu kan sekarang. Ini kan Belum sana lagi ya? lama iya. Enggak, semenjak seminggu itu. Mungkin lu mau ngerasain juga. Terima kasih. Main ke rumah gua. Terima kasih. Gak apa-apa, ntar kita bertiga. Sebenarnya gue juga kan pengen ke sono kan, tapi kan nanti aja lah kapan-kapan ya mungkin. Boleh. Gak apa-apa, kita ya siapa tahu lu mau masuk di situ kan, ada ya lu mau masuk gitu kan, kali aja lu mau nempatin ruang belakang rumah gua kan buat Ngekos. podcast lu gitu. Bisa aja sih itu mah. Gue mah kalau orangnya sih ya kalau misalkan dikasih celah ya nggak apa-apa gue mah. Ada lagi udah. Ya untuk episode ini kayaknya segitu dulu biar nggak terlalu panjang nih, udah sejam. Ya nggak apa-apa dong, podcast lama. Ya maksudnya ya. Oh, jadi juga nih. harapan lu setelah ini tuh apa tuh? Kok harapan? Ini pertanyaan Ya kan ini kan ulas produk ini nih. produk lagi. Ulas dong. Nah, sama lu Dan ada hal lain yang ganjel sama lu nggak? Maksudnya atau kau penasaran atau apa gitu? Ganjil maksudnya gimana nih? Maksudnya kan gue pengen kesana lagi lah. Maksudnya pengen nanya lagi. Gue gak pengen tahu, karena makin kesini gue ngerasa Itu ruangan makin menjadi gitu, kayak powernya tuh makin Membara. bukan membara, makin dingin. Energi lu kehisap gak?
kurang tahu. Karena gue ngerasa akhir-akhir ini ada juga yang ikut pulang sama gue Dari situ atau enggak? dari situ, entah dari situ atau entah pas gue di jalan pulang dari rumah Ray gitu. Karena kan gue sering pulang itu jam 11 malam ke atas kalau dari rumah Ray. Karena gue bukan cuma main, konteksnya ini gue kalau ke rumah Ray ini ada perlu, biasanya sih karena kerjaan gitu. Jadi karena gue kerja, jadi gue pulangnya agak malam gitu. Dan aksesnya kan kalau misalnya sekarang PSBB semua ditutup di semua portal. ditutup di portal. Satu akses doang tuh. Dan nggak yang jalan lalu lalang aja tuh cuma sedikit gitu. Gue kadang gue lewat danau yang tanjakan di Ragunan. Oh, danau situ. Iya, danau situ kan itu gelap banget, gelapnya pokoknya kalau misalnya gue ngerasain Itu yang kemarin lu ke rumah gua, kan lu bilang gelap banget tuh. Di mana? Tahu nggak yang lurusan Habis itu yang ada belokan nanjak gitu, belokan yang gitu. Belokan nanjak. Iya. Gua mentok. Bukan, udah belok. Hah? Lu mentok, kan lu muter balik, kan udah belok yang bener tuh. Dari balik apa? Pas pulang. Yang gua ini di mana? Masuk ke sini bukan? Nah, itu kan Masuk tadinya no. lu lurus kan? Kan gue bilang masuk ke sini bukan? Iya, masuk ke situ. Masuk gitu. Itu kan udah masuk ke situ lurus terus. Nah, itu kan di situ ada yang nanjak. Iya. Di situ kan gelap banget tuh. Nah, di situ dia. Gua berhenti di situ kemarin. Biasa aja sih. Ya udah, berarti emang nggak tertarik lu. emang tertarik. Jangankan yang nggak kelihatan, yang kelihatan juga nggak kesana. Bangke, kurang ajar. Maksudnya gue biasa aja sih. Gue iseng, yang gue takutin ya begal doang, bukan hal kayak gitu. Nah, kalau lo kayak gue, posisinya lo bukan cuma takut begal tapi takut sama yang nggak kelihatan. Karena masalahnya gue takut gini loh. Apa kan di rumah gue tinggal sama kakak gue. Anyway, kakak gue udah berkeluarga. Gue udah punya 2 keponakan. Satu umurnya 7 tahun, satu lagi ini umurnya belum 1 tahun. Which is kalau misalnya gue pulang dan gue membawa sesuatu yang tidak terlihat oleh orang-orang dewasa di sekitar, maka dia akan langsung menangis kayak sawan gitulah. I know. Anak kecil namanya masih Sawan iya. Setiap gue pulang dari rumah Ray itu dan gue baru buka pintu, ponakan gue langsung bangun dan nangis. Nah, gue Setiap dari rumah gua. khawatirnya, Lu gimana sih, Rey? Nggak tahu nih gue punya rumah Sopan gimana dong. ya. gue khawatirnya dia yang di jalan itu atau dia yang di rumah Ray itu ikut sama gue gitu. Terus abis itu gue sering banget abis dari rumah Ray gue pulang jam 12 sampai rumah, tapi gue nggak langsung tidur gitu. Gue masih kayak mainan dulu, main handphone dulu, lihat YouTube dulu. Tapi akhir-akhir ini sering banget gue ngeliat kayak ada orang yang ngeliatin gue di sudut ruangan. Atau mungkin itu puncaknya lu bisa kebuka? Enggak apa emang dalam. Maksudnya Dia udah pernah dibuka dong. semakin sensitif gitu loh semenjak dari rumah Rey itu atau Enggak. Enggak sih. Gue ngerasain semakin sensitif itu ketika awal puasa. Karena kan pas puasa tahun ini gue punya banyak waktu lowong untuk ibadah, untuk baca Quran gitu. Dan kata teman-teman gue emang kalau misalnya kita mau mendalami ilmu yang kayak gitu emang harus dekat sama Tuhan. Dan gue secara tidak sengaja kayaknya gue sensitivitas gue tuh makin tajam gitu. ya, itu hal-hal yang Ya. ganjil di rumah lu, Rey. Kapan-kapan lu main aja lah. Siap, sama nanti gua. kita bikin podcast di situ di Boleh, depan boleh. ruangan rumah Pak Delu. Jangan, di kamar gua aja, Gue Pak. gak berani kalau kayak gitu. Di kamar gua aja. Ya kalau kayak Di gitu kamar gue gua nge-zoom aman. aja di kamar Ray, lu di Ya kita satu rumah, lu di belakang, kita berdua nge-zoom gitu gimana? Iya. Gue gak berani. Oke. Gue gak berani. Enggak berani Maksudnya kan jawab. kita bikin podcast 3-an begini dan di depan Enggak, apalagi cuma lu berdua aja. Apalagi bertiga lu mau digenepin. Berempat dong ini ya. Enggak lah. Pendengar setianya tidak mendengar. Weh, mana sound dengan effect? baik. Sound effect. Ya udah lah, itu episode kalau misalkan kasih judulnya apa ya? Judulnya Siska yang main ke rumah Rai. Gue nggak punya tete gede. Oh iya. Misteri rumah panjang. Wah, boleh. Misteri rumah panjang. Gimana lah? Ya udahlah. Cari aja di YouTube nanti. Ya udahlah. Cara bikin judul podcast sekian yang dulu menarik. lah pengalaman teman-teman gue ini yang mengalami hal-hal mistis di rumahnya Ray buat trailer. Barangkali lu bikin trailer rumah lu kan? Oh iya, di boleh, sini boleh, ada boleh, ini, boleh. di sini ada ini gitu kan. Gue ngerasain ini di sini loh.
ya kan private trailer komen ya guys gitu kan kalau misalkan oke lah Ingat ini sesinya horor. ya nggak apa-apa lah awal-awal udah ketawa-tawa juga goblok tapi bener-bener merinding sih cerita anjing bener. Dan dari tadi kalau misalnya lu ngerasain di depan tuh ada di depan itu ada yang Liatin. bukan ngeliatin juga, ada yang bolak-balik juga. Kalau gue ngerasanya ada yang lihat biasa aja. Karena kan gua kan nggak ngerasa. Iya, karena lu kan gak Karena ada yang kalau tertarik misalkan juga, malu sih. Karena kan kalau kita ceritain kayak gitu kan otomatis yang lain juga merasa kepanggil dong. Gua nggak cerita ginian aja sama Ray, kalau di tempat ini pasti ada yang ganggu. Enggak maksudnya semakin kita ceritain Next aja ini. Kita banyak cerita kok. banyak lah ya udahlah. Stoknya banyak. Closing. Dulu dong. Ulas produk kali ini. Ulasin dong. Sekian podcast gua Doni Ramadan, podcaster paling ganteng di channel ini. Channel ya? Ya udah saluran inilah. Dan gua Doni Ramadan pamit undur. Gua Ray juga pamit maju. Gua Denny ikut Ray. Dan pendengar setia di belakang. Weh, Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.